Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Jelajah Edukasi bersama saya Nurul Fitriah. Kali ini saya akan membahas tentang pengembangan materi pembelajaran. Sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu tentang definisi apa itu pengembangan materi pembelajaran. Baik, kita kali ini akan membahas terlebih dahulu tentang definisinya. Definisi pengembangan materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah segala bentuk sumber belajar yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang tujuan pengembangan materi pembelajaran. Tujuan dari pengembangan materi pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama yaitu menyesuaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga untuk mendukung capaian kompetensi yang diinginkan. Sedangkan untuk prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran ada 4. Yang pertama adalah relevansi. Dalam artian materi pembelajaran relevan dan sesuai dengan kebutuhan dan ketujuan peserta didik. Yang kedua adalah kontekstual. Dalam artian materi pembelajaran sesuai berkaitan dengan pengalaman nyata pada peserta didik. Dan yang ketiga adalah sistematis, yaitu terstruktur dengan baik. Dan yang terakhir fleksibilitas dalam yakni materi pembelajaran mudah diadaptasi dan mudah diimplementasikan oleh peserta didik sesuai dengan kondisi yang dialami oleh peserta didik. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan materi pembelajaran yakni ada 4. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, di mana kita harus mengidentifikasi tujuan pembelajaran dan profil peserta didik. Yang kedua adalah perencanaan, di mana kita harus menentukan format materi seperti teks, audio, video digital, serta penyusunan kerangka isi. Dan yang ketiga adalah produksi materi, yakni penulisan dan penyusunan konten dan pemilihan media pendukung. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan revisi, yakni uji coba materi dan revisi berdasarkan umpan balik. Untuk jenis-jenis materi pembelajaran, yang pertama materi cetak. Materi cetak di sini seperti buku, lembar kerja, dan modul. Yang kedua adalah materi digital seperti video presentasi, video interaktif, dan e-book. Dan yang ketiga adalah materi audio seperti podcast dan rekaman narasi. Dan yang terakhir adalah materi visual seperti infografis, diagram, dan peta konsep. Contoh implementasi pengembangan materi pembelajaran pada peserta didik. Kasus yang pertama adalah penggunaan video pembelajaran interaktif. Kasus yang kedua adalah pengembangan modul tematik berbasis proyek. Dan yang terakhir kasus ketiga yakni penggunaan game edukasi untuk meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. Dalam pengembangan materi pembelajaran kita memiliki tantangan. Dalam hal tersebut juga terdapat solusinya. Adapun tantangan dalam pengembangan materi pembelajaran, yang pertama adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Dan yang tantangan yang kedua adalah
kurangnya akses teknologi, dan tantangan yang ketiga adalah kesulitan dalam penyusunan materi yang menarik. Sedangkan untuk solusinya dalam mengatasi tantangan tersebut, solusi yang pertama yang dapat kita lakukan adalah menggunakan teknologi terbaru atau teknologi yang open service. Dan yang kedua adalah kolaborasi dengan ahlinya, baik ahli dalam penyusunan materi ataupun ahli dalam media teknologinya. Dan yang ketiga adalah solusinya pelatihan bagi guru dalam pengembangan materi pembelajaran agar materi pembelajarannya interaktif dan inovatif. Adapun kesimpulan pada materi kali ini, kita sebagai pendidik untuk menciptakan pengembangan materi pembelajaran yang efektif membutuhkan perencanaan yang kreatif dan evaluasi berkelanjutan. Terima kasih karena sudah menonton konten di channel Jelajah Edukasi. Jangan lupa like and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.